Halo, sorry lanjut lagi karena tadi waktunya habis dan anggaplah ini bicara perempuan, eksistensi dan ruang publik part kedua. Kita tunggu sambungan sambungan dengan narasumber kita yaitu Bu Diah Arumsari. Ya, oke, saya tunggu sambungannya lagi. Nah, ini dia. Luar Oke, biasa ya. kita lanjut bicara bicara tentang perempuan, eksistensi dan ruang publik part kedua. Karena part pertama ternyata masih menyisakan banyak pertanyaan dan menyisakan banyak misteri tentang perempuan dan Iya. memang perempuan itu misteri. Kita lanjut lagi. Oke. Kadang-kadang perempuan itu lebih banyak bicara atau menyikapi sesuatu dengan hatinya. Terus kemudian laki-laki seringkali menyikapi persoalan atau menghadapi sesuatu berpikir menggunakan logikanya. Memang seperti itu mereka berdua diciptakan. Ya, Jadi memang apa namanya? sudah Memang di seperti situ, itu. emang dari sana speknya, memang speknya begitu. Memang sudah begitu, memang sudah begitu dan itu Jadi luar jangan biasa. salah Jadi tiba-tiba dia jangan diem sampai. terus kemudian nyapu kebersihannya naik terus apapun disapu kadang-kadang ngapain juga coba terus nyapu-nyapu terus sambil bunyi klontang-klontang gitu tuh. Halo Mbak Melon, selamat bergabung kembali. Sorry tadi terputus karena durasinya hanya 1 jam, tapi karena ini memang topiknya sangat menarik, jadi belum selesai, waktunya sudah habis. Iya, iya. Oke, Dan kita uh, lanjut. Mas Taufik. Ini seru soalnya. Jadi laki-laki itu memang tugasnya membentuk. Saya punya apa namanya? Saya punya filosofi batu akik. Nah ini baru nih. Ini hanya Apa? di share di podcastnya Batu Taufik akik nih. Sabuanto. Hmm. Jadi Batu akik. batu akik. Kenapa? Kenapa sih kok batu akik? Loh, emangnya perempuan itu seperti batu akik? Kenapa tidak di apa sih? Batu permata, terus Oh iya iya. kemudian intan, berlian dan lain sebagainya yang lebih mahal ya kan? Karena Hmm. perempuan itu indah, maka identik dengan perhiasan-perhiasan mahal. No, sebenarnya sebenarnya tidak hanya itu gitu. Eh kalau filosofi membentuk batu akik. Nah, batu akik itu satu Digosok. bongkahan, satu bongkahan ketika diolah dan menjadi beberapa butir batu akik, maka yang hadir di sana itu berbagai macam motif di batunya. Betul. Bener nggak? Bener nggak? Ya diurat Senang batu akik batunya. nggak? Tuh. Senang batu Kamu akik mau nggak? cerita ya apa? Daerahmu kan Oh baca. jangan, bukan konteksnya. Ntar aja kita next baru kita cerita batu akik. Oke. Okay. Ya. Nah, Jadi kalau setauku tentang batu seperti akik. membentuk seorang perempuan, seperti Hmm. membentuk seorang perempuan, pengrajin akik harus menggunakan feels-nya dalam Betul. membentuk perempuan ini. Biar Karena apa? tidak nabrak alurnya, alur alur uratnya batu. Jangan dilawan. Seperti itu. Nah, seperti itu. Tekstur batunya juga berbeda-beda. Kalau misalnya digosok salah gosok, pecah dia. Ya nggak? Loh, cacat malah malah nggak jadi batu. Nah, kayak gitu. Jadi membentuk perempuan seperti membentuk batu aki, yang mana tergantung dari bagaimana cara kita membentuknya, maka Hai keindahan Mbak dan Nelly, kecantikan dari diri hai perempuan Mbak itu. Nelly itu, Mbak Nelly malah. Ah, nanti ada Aduh, ini gilirannya ada beliau juga. senior, Iya ampun ada senior. senior, saya bicara soal Satu partai, Bo. perempuan. Satu partai, Bo. Mbak Nel, nanti kita teleponan ya. Ini, kabar baik, Ibu. Ibu apa kabar? Ini salah satu senior saya yang merupakan responden saya juga. Sempat saya tanya, sebenarnya perempuan yang cantik itu seperti apa sih? Tapi nanti ya kita hadirkan. Seandainya kita bisa live streaming YouTube lebih keren lagi.
Terus nggak boleh kampanye jadi ini. Boleh, Loh, boleh oh lah. nggak boleh ta? Loh, ya apa sih Bu Wali ki kok kalau kampanye? Oh, Bu Ali tak? Oh iya iya. Oh, Oke oke. keliru ya. Sepurane loh ya. Duh ya Allah, kurang mulai ya. Oke. Jadi kembali lagi ke filosofi batu akik, Manel. Ini filosofi batu akik. Bagaimana pengrajin batu akik itu membentuk bongkahan batu yang begitu besar, terus kemudian dia itu dijadikan butiran-butiran batu akik sehingga menjadi sebuah mata cincin yang indah. Itu tergantung dari feels-nya pengrajin. Nah, ibarat hubungan berdua nih, cewek sama cowok nih, suami sama istri nih, atau Mas Taufik sama Mbak Tias nih. Itu ketika Mas Taufik itu halo Mbak Nel, oh ya salam buat Mat Kontan. Oh, Mas Yahya Salam maksudnya. Mbak. Mas Yahya itu kakak kelasku lagi. Iya. Kakak kelasku. Oke, wes, ayo nimbrung aja, ayo wes nggak usah diskusi. Lagi nyambung ya. Tergantung bagaimana pengrajin itu membentuknya. Prosesnya itu seperti apa. Jadi pada prosesnya itu banyak sekali historinya. Feels-nya itu selalu dipakai. Nggak cuman pakai logikanya, tapi dia juga pakai feels. Gitu loh. Jadi keindahan yang muncul, kecantikan yang muncul dari dalam diri perempuan itu ya tergantung yang membentuk. Tergantung yang membentuk gitu. Itu nggak bisa pakai logika kalau sama perempuan. Bicara soal urat batu atau motif Batu. di dalam batu itu. Pengrajin pandai membentuk nih. Tetapi pengrajin tahu bagaimana harus merawat karakter dari dalam batu tersebut. Sehingga motifnya nggak hilang. Gitu. Ini baru nih, ini hanya ada di podcast Taufik Sadianto. Mahal. Begitu. Iya. Jadi jangan berbangga. Tidak jangan aja berbangga urat ketika itu. kamu diibaratkan seperti intan permata gitu ya, nggak kebeli. Jadi kalau kamu bermimpi yang tinggi-tinggi nggak kebeli. Jadi mendingan. Iya, semua orang main permata. Kalau batu akik kan siapapun ya tahu. Ya, jadi kemarin saya juga baru dapat wejangan dari senior saya yang mengatakan Analoginya bahwa keren. jadilah Analogimu selalu sumber kebahagiaan yang gratis, yang murah, sehingga hampir semua orang itu bisa menikmati kebahagiaan dari dalam diri kamu. Harganya terjangkau dan terdapat di warung terdekat manapun. Ngombe Mas Iki, aku ngelak Mas, saya ngombe apa ta? Oke. Ini masih ada nih. Kamu itu. Berarti kalau ketemu sama aku harus bicara dengan perasaan ya. Boleh, tapi jangan berlebihan ya. Jangan berlebihan. Wah, lah ikut dituruti kon perasaannya kakean karep. Jadi bicara dengan perasaan itu penting untuk menyeimbangkan logika kita, atau bicara dengan logika itu sangat vital, tetapi gunakan juga perasaan untuk menyeimbangkan itu semua sehingga lahirlah sikap-sikap dan juga pikiran-pikiran yang positif dan juga seimbang lah gitu. Ya menghasilkan feel tadi katamu itu. Dan memang feel itu kan logika itu nggak bisa buat keindahan. Logika itu cuma bisa buat pola. Jadi umpamanya kamu buat bentuk, katakanlah bentuk seperti ini. Pas buat pertama kali, buat apa istilahnya? Pas buat bentuk ini, pas pertama kali Pak, bentuk itu bukan iklan butuh kan? feel. Itu enggak, nono aku tutup kan. Umpamanya bentuknya seperti ini. Itu pertama kali mungkin butuh feel gitu kan. Tapi untuk membuat tiba-tiba buat kayak gini sejumlah 500 atau 1000. Nah, itu baru sudah ngomong pola, ngomong logika sudah. Itu bisa. Makanya kalau ngomong customize itu selalu ngomong feel. Dan selalu kalau ngomong feel itu bicara tentang keindahan. Sehingga nggak silegenje ketika tadi ngomong bahwa perempuan itu adalah keindahan. Memang iya. Yang bisa yang bisa menghadirkan keindahan itu feel, bukan logika gitu.
Tapi Oke, Mas sekarang Taufik, sebentar lagi maghrib. Jadi kita mungkin harus yo, mempercepat materi-materi ya kita. konklusi Terkait karena dengan tadi ngomong eksistensi, konklusi. sebentar. Saya akan mengantarkan ke konklusi eksistensi dan peran perempuan di ruang publik. Jadi Buat begini, di ruang publik. era reformasi yang sudah hampir 22 tahun 20 ini tahun. itu Ini dianggap 22 tahun. sebagai era kebangkitan bagi perjuangan-perjuangan perempuan gitu ya, dari dalam berbagai sektor. Tapi kita lihat juga banyak perempuan-perempuan yang masih terkunci seperti botol ya, seperti botol di bagian bawah ini ruang eksistensi perempuan itu banyak sekali. Tetapi semakin ke atas seperti leher botol, semakin Makin kecil kecil. kesempatan-kesempatan. Ya, semakin kecil kesempatannya. Terus kemudian, tapi yang akhir-akhir ini kita lihat eksistensi perempuan dari dalam berbagai sektor itu kita mulai melihat ya, keterlibatan perempuan sudah banyak. Contoh presiden kita juga pernah perempuan. Terus kemudian menteri-menteri juga Even banyak Amerika yang pun belum perempuan. pernah. Amerika pun yang Iya, katanya lebih tetapi kita di sana juga ada pemimpin, yang luar biasa, Hillary Clinton ya. Hillary Clinton itu juga pemimpin walaupun dia bukan presiden. Sebenarnya konsep calonkan pemimpin dan itu sendiri salah bukan hanya anak itu apakah dia oke. Jadi gubernur kita juga perempuan. perempuan. Banyak menteri-menteri yang juga perempuan. Tapi ibu siapa ibu kita yang di Batu. Ibu Dewanti Rumpoko. Nah, Ibu Dewanti Rumpoko itu juga keren kan. Terus Oh, so smart. Iya. So smart. Iya, saya suka sama beliau. Jadi mungkin suatu hari saya berharap bisa satu forum gitu sama beliau. Jadi gini, tidak sedikit perempuan yang sudah terlibat di dalam sektor-sektor pemerintahan, eksekutif, legislatif, mungkin judikatif masih kurang ya, karena apa sih kompetensi mereka untuk menjadi hakim dan lain sebagainya itu memang mungkin masih rendah atau bagaimana. Saya tidak melihat banyak sekali hakim perempuan, tidak, tetapi ada gitu. Terus tujuannya mereka apa untuk eksis di ruang publik? Tujuannya apa sih? Bukan tujuannya untuk mendominasi perempuan. Untuk mendominasi laki-laki. Bukan. Bukan. Jadi memang selama ini yang kita ketahui yang mendominasi adalah laki-laki. Tetapi di dalam lingkup patriarki itu, keterlibatan perempuan bisa merebut sebagian kesempatan yang dahulu tidak diberikan oleh laki-laki. Jadi kalau zaman dulu kan kita taunya perempuan itu di lingkungan patriarki ini yang masih konservatif. Hanya sektor-sektor domestik, terus kemudian hanya sektor privat saja, sumur, kasur, dapur. Nah, udah. Jadi 3 sektor domestik itu yang identik dengan perempuan, ternyata di era-era yang sekarang ini sudah mulai mengalami translasi juga. Kita lihat sudah banyak sekali keterlibatan perempuan di dalam berbagai bidang. Nah, word power dari saya. What power. Jangan terlalu serius. Padahal sebenarnya kalau ruang publik mau berpikir sebagai tradisional pun sebenarnya banyak kok nilai-nilai kita itu yang sebenarnya sudah bagus tentang perempuan, termasuk katakanlah seperti buah dari pemikir-pemikir Islam itu kan secara fikih itu sebenarnya kan yang masak, yang cuci-cuci, termasuk yang domestik itu malah tugas laki-laki. Perempuan tuh fokus untuk jadi madrasahnya anak, jadi madrasah pertamanya anak, malah seperti itu. Makanya di rumahku anak itu yang memutuskan apa ya ibunya. Kalau buat aku di rumah maunya anak gimana itu yang memutuskan say yes ya emaknya dulu gitu sih. Emaknya yes, gue yes gitu. Gitu karena dan gue meletakkan diri gue lagi dan aku meletakkan diri aku tuh numpang di rumah ini gitu. Jadi dia leadernya di rumah ini, anak-anak leadernya dia.
Kalau aku sih gitu. Nah, gitu ya. Jadi kan Oh, gitu lumayan, ya. kan lumayan gitu. Aku malah sebenarnya itu malah meringankan bebanku ketika Oke. ketika dia jadi aku jadikan leader di sini. Kalau dia ngomong nggak suka warnanya, ya enggak gitu. Karena dia leadernya. Akhirnya Oh, sebenarnya malah malah meringankan bebanku sebenarnya kalau kita mau gitu. oke. Saya sepakat dengan itu. Saya sepakat dengan itu. Oke, sudah bisa word power kita karena sebentar lagi kita maghrib. Aku seneng kok biar panjang kok. Aku suka panjang kali lebar kalau sama kamu. Jadi Mas, terkait dengan ruang publik, ya itu adalah ruang eksistensi perempuan baik sebagai diri sendiri, sebagai Maupun bagian dari ibu rumah masyarakat. tangga, sebagai profesional atau sebagai apapun itu. Jadi dia mempunyai ruang untuk segmen kreatifnya, untuk spektrum inovatifnya, dan juga untuk apa namanya ruang-ruang berkembanglah untuk diri perempuan. Percayalah, perempuan mempunyai kekuatan yang sangat besar untuk mempengaruhi dunia, bahkan mengendalikan dunia. Jadi, Percaya? hormatilah Percaya. perempuan, sayangilah perempuan, tempatkan dia di dalam pangkuan rumah tangga yang paling hangat. Makanya kan makanya kan perempuan tuh kan karena saking berharganya kan kita harus jaga beneran, nggak main-main. Karena dia berharga. Hmm. Itu sih kalau menurut aku. Iya. Karena Hmm. saking berharganya, karena mau laki-lakinya sehebat apa, begitu perempuannya sedikit saja belok, habis itu rumah tangga. Tapi kalau bapaknya sinting, anak sama ibunya malah malah lebih hebat. Hmm. Jadi gambaran sederhanaku gitu ya. Kalau ada bapak sinting, itu bisa jadi istrinya hebat, anaknya juga tetap hebat. Tapi kalau yang sinting ibunya, selesai itu rumah tangga. Iya, iya. Iya, karena Hmm. bener emang kayak gitu. Berarti kan saking berharganya Janjinya. sebuah keluarga. Hmm. Mas Taufik tadi Ayo kayaknya kita janjimu tadi bawakan puisi. jadi baca puisi, narasi. Dengan hormat kepada Mas Nasir, tempo hari teman saya yang sangat piawai dalam menulis sajak-sajak menitipkan sebuah puisi di kolom komentar di Facebook saya, dan saya memohon izin kepada Mas Nasir untuk membawakan sepetik dua petik puisi dari yang dia tulis. Saya cari dulu ya. Judulnya Namaku Perempuan. Buah karya Nasir Ngeblus. Nama Facebooknya sih. Salam Mas Nasir. Namaku Perempuan. Namaku Perempuan. Umurku selalu berada di ruang kedewasaan. Tubuhku terlumuri cinta dan kasih sayang. Pada tiap gerakku termakna sebuah kesabaran. Ketelatenan adalah langkah lakuku. Namaku Perempuan. Pusat membangun sebuah peradaban. Tanpaku, dunia hanya akan ditumbuhi segala bentuk keliaran. Namaku Perempuan. Di mana usapan, belayan, dan sentuhanku mampu melelehkan besi dan kokohnya batu-batu. Namaku Perempuan. Di mana segala bentuk kelemahanku adalah senjata terhebat yang mampu menaklukkan semua kebengisan. Namaku Perempuan. Nasir Ngeblus. Keren banget visinya. Top buat Mas Nasir. Saya kira udah cukup atas Ya,
kesempatannya yang diberikan. Saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan kita kembali bertemu dalam program-program nasional maupun regional yang akan datang Amin, amin. setelah pandemi Amin. berakhir ya. Ya. Jadi mudah-mudahan Mas Taufik dan keluarga selalu sehat, berdayakan perempuan, sayangi perempuan, dan hadirkan perempuan-perempuan yang solih-solihah di dalam rumah kita. Titip salam buat Ibu, titip salam buat Mbak Tias, titip salam buat anak perempuan, titip salam juga buat pendekar-pendekar yang ganteng-ganteng di rumah. Tetap kreatif, hidup pemulung Indonesia. Kata kuncimu yang selalu bikin aku pengen tawa, tapi ya sampai Bang Andi pun ngomong, kerjanya pemulung ya? Bukan, graphic designer. Graphic designer pemulung aja. Oke, hadiahnya untuk komentar terbaik terkait dengan apa itu citra alami perempuan dan juga bagaimana menggambarkan perempuan akan terlihat di kolom komentar. Diberikan waktu selama 3 hari, tinggalkan komentar di postingan siaran live ini yang akan diposting di YouTube-nya Taufik Saguanto. Jangan lupa subscribe, like, and comment. Bunyikan loncengnya supaya bunyi kalau ada konten baru. Hadiahnya kaos, hadiahnya buku, dan juga ada hadiah kopi. Keren banget ya. Nah, spesial banget edisi hari ini. Oke, tinggalkan komentar di postingan IG dan juga di postingan YouTube. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan, di kesempatan yang jauh lebih menyenangkan, jauh lebih inspiratif. Dan semoga sehat. Terima kasih tuh Mbak Nelly, calon Ibu Wali Kota, sukses selalu. Ditunggu ini. Iya, komen di channel YouTube ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di postingan IG juga, oke? Ya, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.